Selamat malam teman-teman. Kok di sini kali ini ya. Malam teman-teman semua. Ini sini. Udah. 1, 2, 3. Selamat malam teman-teman. Di sini perkenalkan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Octavian Dwi Cahyono. Saya dari kampus Bondowoso, Politeknik Negeri Jember, tepatnya di Prodi Teknik Informatika. Nah, ini saya akan membuat sebuah video presentasi mengenai Arduino ya. Kali untuk memenuhi tugas job sheet keempat kayaknya. Kalau nggak salah sih job sheet keempat ya. Saya lihat seperti dulu, sepertinya emang job sheet keempat. Nah, tapi tidak terkecuali jika teman-teman setelah melihat video ini memiliki beberapa pertanyaan, nantinya bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa menghubungi saya secara pribadi. Pertama, rangkaian yang saya buat sesuai BKPM, yaitu seperti ini. Terlebih dulu saya akan tunjukkan BKPM-nya. Ini nanti ada di sini ada studi kasus, di mana studi kasus ini yang bakal kita kerjakan ya. Maksudnya saya kerjakan, namun saya pertontonkan nantinya. Oke, di sini ada bentuk rangkaian seperti ini. Udah mirip ya? Bukan udah mirip, memang disamain ya. Oke. Setelah itu di sini saya juga sudah untuk mempersingkat waktu, saya di sini juga sudah menyediakan file codingannya yang sudah saya saya lupa ketika di verify, kalau nggak salah di Arduino itu di compile. Nah, ketika di compile saya sudah ambil file compile-nya, tapi tidak menutup kemungkinan jika nantinya saya akan menjelaskan beberapa codingan yang saya sudah compile ini. Nah, ini salah satu contoh, yaitu ini sepertinya ini pada kasus nomor 2. Oke, pertama saya akan mencoba untuk mengarahkan program file yang sudah saya compile tadinya, yaitu ke Arduino 1 dan Arduino 2. Di sini filenya akan saya tunjukkan, yaitu di sini ada studi kasus 1, studi kasus 1B. Itu maksudnya apa? Itu layar A ini, layar yang pertama. Di sini kan ada LCD nih, LCD ini. Kemudian untuk Arduino yang kedua itu, jadi ada A, ada B. Sebenarnya nanti sepertinya saya terlalu banyak menjelaskan akhirnya. Mohon maaf sebelumnya ya teman-teman kalau terlalu banyak penjelasannya. Jadi kita langsung saja. Pertama, buat pengiriman data dari data diri ya. Ini ada nama, ada NIM, ada jurusan, yaitu ada di button 1 itu nama penerima, kemudian NIM penerima, kemudian jurusan. Oke. Pertama di sini saya sudah klik 2 kali pada Arduino. Oh ya, untuk rangkaiannya ini bagi teman-teman yang mungkin baru melihat video ini atau baru pertama kali melihat ini, meskipun ini juga dibuat untuk memenuhi tugas standar saja, tapi untuk jika ingin benar-benar mengikuti ini, yaitu pertama kita bisa klik bagian ini di bawahnya tuh arah panah yang ini ya, icon ini, kemudian klik P. Nah, cari yang namanya Arduino. Oh, di sini saya ada ini. Nah, tapi untuk yang baru install itu Arduino nggak bakal ada ya. Jadi ini namanya pakai library masing-masing. Teman-teman bisa cari bagaimana how to download library untuk Proteus ya. Tapi untuk yang lain-lain seperti button, tombol-tombolnya itu sudah sama LCD itu biasanya sudah disediakan sama si Proteus. Kalau yang LCD yang ini sih kayaknya standar sudah disediakan, tapi beberapa LCD yang model-model lain tuh sebenarnya ada, teman-teman yang lain juga pakai, yang seangkatan dengan saya atau yang lebih di atasnya saya seperti cutting mungkin sudah pernah pakai. Jadi di sana itu pakai library, namanya library ya. Nah, kalau cara downloadnya ya tinggal how to download library untuk Proteus, bisa jadi kayak gitu. Nah, makanya sudah seperti ini. Untuk ininya sama saja seperti itu. Contoh button. Nah, ini tinggal diklik 2 kali aja ketika sudah menemukan apa yang ingin teman-teman pakai untuk rangkaiannya kayak gitu. Klik 2 kali aja sudah nanti muncul di sini. Nah, nanti tinggal seret aja dari sini. Nah, contoh seperti ini. Ini LCD ya, button. Nah, contoh seperti ini. Tinggal klik lagi, klik kiri ya, bukan klik kanan, klik kiri. Untuk delete, klik kanan, delete. Udah seperti itu.
Kemudian untuk memasukkan file codingannya, jadi pertama kita buka file Arduino seperti ini. Kok file, maksudnya aplikasi Arduino nya ya, untuk ngoding sih, apa ya namanya ya, kalau lupa. Jadi untuk ngodingnya tuh lewat aplikasi ini, text editor. Nah, jadi text editor sampai lupa kayak gitu, grogi kali. Di sini kita klik open aja. Oh, di sini sudah ada nomor 1B ya. Klik open. Tapi saya sepertinya lebih cenderung cari di sini saja, di job sheet 4. Kemudian di sini ada A. Nah, untuk ABCDE ini kenapa tidak saya jelaskan, karena saya langsung ke studi kasus nanti. Tapi akan saya upload semua file-file codingannya, jadi bisa teman-teman coba, termasuk file perintah untuk job sheet 4 ini. Jadi di sini kan ada perintah-perintahnya ini. Ini akan saya kirimkan, jadi sebagai latihan atau studi kasus bagi teman-teman yang pengen belajar Arduino seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita klik nomor 1, ini Arduino. Oke, ntar di sini sudah nindung kayak gitu. Nah, ini. Nah, jadi sini seperti biasa ya, kalau awal-awal kalian mau ngoding di manapun tuh pasti ada yang namanya deklarasi. Di sini ada deklarasi button, yaitu A0 itu apa? A0, maksudnya A0 itu di sini. Nah, dia terhubung dengan pin A0 kayak gitu. Nanti untuk LCD seperti ini juga deklarasikan seperti itu. Nah, ini kebetulan pakai LCD ya. Kalau pakai LED atau pakai servo itu nanti juga dideskripsikan, apa namanya ya, kayak dideklarasi lah, kayak deklarasi seperti itu. Nah, contoh kayak gini nih, karena nih count is RS. Nah, kenapa ini banyak yang ini termasuk latihan-latihan ya, kenapa banyak yang dibuat komentar seperti itu. Nah, ini string AB ini membuat variabel yang nantinya akan ditampilkan. Jadi contoh di sini saya ke bawah dulu. Ada yang mau saya jelaskan. Nah, pin mode button 1 itu input pull up. Saya lihat di situ, kita file open lagi, file open. Kemudian ke job sheet 4, tapi yang ke nomor 1B. Nah, ini untuk LCD 2 nya, jadi untuk penerimanya ya. Oke, di sini. Nah, jadi dia ngecek ketika if data namanya Octavian Wicayono, dia akan jalan. Nah, delaynya nih 1000, cukup banyak ya, cukup banyak banget. Maksudnya 1000 itu sekitar 1 detik. Kalau kayaknya 1000 milisecond nggak salah, itu sekitar 1 detik lebih mungkin. Nah, coba kita jalankan saja. Ini kan tadi sudah saya studi kasus A01, codingannya sama, hanya saja namanya saya ganti, ini studi kasus 1B. Oke, kita jalankan. Oke, sebelum saya klik tombol, saya akan membuka job sheetnya terlebih dahulu. Di sini ada studi kasus, yaitu buat pengiriman data. Jadi ketika button 1 diklik, itu akan mengirim data nama penerima. Oke, kemudian bawahnya nomor 2, button 2 itu mengirimkan name. Kemudian button 3 kemudian button 3 ini nama jurusan. Oke, itu contoh pertama tes. Oke, Octavian Wicayono. Nah, di bawah agak nge-lag sepertinya ya, maklum karena laptop saya sendiri mulai memanas ini. Oke, untuk mempercepat, karena ini sedang memakan 1 detik lebih kalau nggak salah, apalagi dicampur dengan nge-lag sedikit. Jadi kita coba langsung ke button 2. Oke, name. Di sini juga muncul name. Nah, namun sebenarnya kalau ditunggu programnya sesuai sih, karena di sini dia sekitar 1 detik 1000 milisecond ya, 1000 milisecond. Nah, itu dia akan mati kehapus sendiri, lewat lah istilahnya di sini. Karena kenapa kok kayak gitu? Karena di sini ada yang namanya LCD clear. Jadi setelah 1000 ini dia ada LCD clear kayak gitu. Oke, kita lanjut ke yang button 3. Nah, jurusan T-nya seperti itu. Selanjutnya kita akan studi kasus yang 2, untuk kecilkan saja untuk melihat apakah itu menghilang atau tidak. Nah, sudah menghilang. Oke, yang selanjutnya itu di
Buat pengiriman data ini sama ya, buat pengiriman data, namun di sini terletak displaynya running text. Sebenarnya sih untuk codingan 1.2 ini tinggal ngubah yang codingan keduanya nanti untuk LCD 2-nya. Jadi di sini kita stop. Di sini saya sudah menyediakan untuk codingan yang kedua, yaitu di sini 2B. Cuma kenapa di sini ada 2A? Sebenarnya nih codingan yang 2A sama aja dengan studi kasus 1A. Cuma nanti ketika teman-teman mendownloadnya agar tidak bingung, mungkin oh ini kok 1A tapi bawahnya harus dikasih 2B, nah kayak gitu, takutnya kayak gitu ya. Jadi kalau 2A sama 2B kan nanti satu pasang, jadi satu studi kasus tuh ada 2 file codingan untuk layar LCD 1 dan layar LCD 2 seperti itu. Ini saya akan coba untuk langsung studi kasusnya yang bagian layar LCD 2, langsung studi kasus 2B. Klik open, nih sudah muncul seperti ini, maksudnya 2B ya. Oke, dan yang ini tetap 1A. Kita coba. Oke, yang pertama klik Octavian Ducayno, bawahnya akan muncul Octavian Ducayno dengan running text ke kiri ya. Kalau dari sudut pandang LCD itu ke kiri, kalau dari kita kan ke kanan. Tapi itu dari sudut pandang LCD-nya tuh ke kiri. Ke kiri apa ke kanan ya? Ntar saya baca dulu. Nah, ini 2B. Oh, sorry. Saya tadi soalnya pernah nyoba yang ini nih. Jadi keinget yang ke kiri. Jadi itu scroll display rack-nya itu ke kanan ya. Jadi ke kanan, ikuti ke kanan. Bener, sudut pandang kita bener kok. Ternyata bener ya. Dengan delaynya 100. Kenapa 100? Ya untuk mempercepat aja. Kalau kita ganti ini 1000 itu sedikit lama sih nantinya. Nah, tapi untuk menggunakan ini teman-teman jangan langsung copy paste saja ya. Di sini ada for you sama dengan 0. Jadi dia akan mengulangi apa yang dilakukannya itu untuk menggeser teksnya tuh agar ke kanan terus dengan delay 100 itu akan berulang sebanyak ini, sebanyak u plus-plusnya ini. Jadi kita harus deklarasikan dulu u-nya gitu. Untuk u kok u gitu ya, untuk u lah bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris kan u itu jadi u kayak gitu ya. Siap, sok-sokan Inggris saya guys. Kemudian untuk ini sama yang lain, atau untuk percobaan kita coba saja ya. Di sini pertama coba yang Octavian Ducayno. Nanti ketika datanya Octavian Ducayno atau ya yang Octavian Ducayno aja, kita kasih delay 1000, maka dia akan lebih lama dari biasanya. Pertama di save, kemudian kita compile. Ini apa namanya? Compile sebentar. Biasanya kalau ini upload, kalau ini belum muncul soalnya lagi jalan ya. Coba kita cek lagi, tar lagi. Sabar ya teman-teman. Tapi setahu nih compile, verify link bener ya. Yang awal-awal pertama tadi itu verify ya. Verify ya sama aja dengan compile sih, bahasa agar mudah dimengertinya itu. Nah, untuk baru compile seperti ini ya, kita copy paste yang ada di bawah ini, yang bagian inohex-nya. Biasanya terletak di ini. Ini kan seperti ini tampilannya karena belum digeser ya. Ini ada 1 2 3 4. Nah, yang keempat ini kayaknya. Kita lihat baris keempat dari bawah. Ya benar, itu yang keempat. Tinggal kita klik kanan bagian ini yang C user, ini alamatnya. Kalau teman-teman bisa baca alamat nih berarti C, habis C masuk ke user, habis masuk folder itu ke folder Octavian, kemudian app data, kelewat lagi. Nah, setelah app data itu masuk ke atau tempat sampah nih biasanya. Kenapa kok ada di situ kompilannya? Karena nanti ketika Arduino yang di kelas nih otomatis dia akan kehapus kayak gitu. Sebenarnya bukan kehapus sih, kayak kesimpan cache, dan itu akan lebih berat untuk komputernya. Oke, kita stop dulu. Habis itu alamatnya kita taruh sini. Kita klik O, kemudian kita jalankan, kemudian kita klik yang bagian Octavian test, tombol 1 ya. Akan lama sekali untuk bergeser. Ini membutuhkan 1 detik. Cedet. Oh, sudah habis sampai di atas, sudah mati karena ini kayaknya 1 detik. Nah, dia bakal pindah. Ayo pindah. Oh, lama banget tadi ya. Nah, itu pindah.
pindah 1 detik dia bakal diam 1 detik lagi, pindah 1 detik bakal diam 1 detik lagi, seperti itu. Atau kita kalau mencet tombol lain tuh nanti bakal error nggak ya? Kayaknya enggak sih. Nah, tapi yang di sini bakal menjalankan perintah yang sebelumnya kalau belum selesai. Tapi kita di stop. Nah, di sini ada beberapa message karena tindakan tadi. Kita coba yang 2 karena dia agak diubah. Nah, ini E411. Sorry nggak muncul. Nah, muncul tapi nah itu geser cepat. Karena apa? Karena 100 milisecond, sedangkan yang tadi 1000 milisecond atau sekitar 1 detik lebih lah. Nggak pas 1 detik sih, karena itu sepertinya 1 detik lebih. Kemudian lanjut ke studi kasus yang nomor 3 ya, karena ini sudah berhasil semua. Studi kasus yang nomor 3 itu saya sudah mengverify-nya juga atau mengcompile ya. Kita ganti 3A. Ntar saya baca dulu. Membuat pengiriman data. Ketika button 1 ditekan, maka output pada Arduino penerima adalah display tulisan nama Anda, 3 detik menyala dan 3 detik mati. Wow, ini nih lama ini. 3 detik mati, 3 detik nyala. Kok saya pura-pura terkejut ya, padahal yang membuat gitu. Ntar kok kena close. Oke, sorry tadi kena close. Nah kayak gini. Nanti kemudian setelah itu tampilkan NIM Anda selama 5 detik. Oke, sebenarnya 3A open, kemudian sama saja sih. Kalau ada pertanyaan, Bang kenapa harus di open yang baru lagi, ya sebenarnya agar apa ya, teman-teman kalau mau nyoba codingannya yang ini biar lebih dipermudah kayak gitu, biar nggak bingung lagi. Sorry, nanti biar belajarnya tuh lebih fokus ke mengartikan codingannya daripada membaca file error codingannya ya, seperti itu. Oke, klik Davinder Joyono. Ini soalnya kipasnya mulai menggebu-gebu ya guys. Davinder Joyono kayak gini, kemudian dia bakal hilang sih. Kita hitung tuh 2, 3, oh lebih berarti ya. Ini saya settingnya 3000 salah. Coba kita file open sekaligus melihat apa yang terjadi dengan Octavian pada LCD kedua. Yang di atas sudah berganti Bu. Yang kedua tuh karena bukanya lebih lambat, jadi dia munculnya lebih lambat. Nah sini sama kan. Nah, tadi tuh yang dijalankan karena yang mendapat power terlebih dahulu pastinya yang dari sini dulu sih, karena yang dapat perintah dia dulu. Nah ketika dia sudah mati, ini baru tak lagi menyusul tuh. Untuk persikat waktu ya bisa teman-teman coba sendiri nanti codingannya. Lupa mau nunjukin barusan. File open. Jadi ini tidak cuma yang codingan untuk 3B saja ya, sebenarnya untuk 3A juga ya, karena ini sama sih 3A sama 3B untuk kasus yang ini, khusus kasus yang apa namanya, yang studi kasus nomor 3 kayak gitu. Ini lihat saya 2000 dulu, 2000 detik, 2000-an ya, 1000 detik aja lama, lagi 2000 detik. Seperti itu. Udah, kita lanjut ke codingan selanjutnya. Oke, yaitu membuat pengiriman data. Ketika button 2 ditekan, maka output pada Arduino penerima adalah display tulisan NIM, kemudian tampilkan jurusan. Jadi habis NIM keluar jurusan. Ini untuk mungkin mau stalker saya nantinya, jadi ada NIM tapi gak mungkin ya, karena saya sendiri bukan orang penting ya yang harus di stalkerin kayak gitu. Sorry. Oke, 4A sudah. Oke, saya cuma ngecek. Oke, kita ke button 2. Ting. Nah, oke, NIM. Ini kan habis nama NIM, yang button 2 sekarang habis NIM itu jurusan kayak gitu. Kemudian nah, jurusan. Habis itu dia bakal nyusul tidit jedam. sorry terlalu banyak bercanda. Lama ya, sudahlah, sekalian sambil ngeklik yang lain gitu, yang apa namanya ya, yang sorry,
loh, malah mati. Ntar kok codingannya 4B ini sepertinya, ntar. Saya lihat dulu. 4B ya barusan. Klik dulu. Nah, oh iya, matinya tuh kayaknya matinya berapa detik gak saya lihat nih. Dia telat guys. Jadi bukan karena dia gak muncul jurusan, tapi telat. Ini file kita open. Soalnya saya beberapa kali melakukan percobaan dan itu kadang lupa untuk save atau nge-undo gitu. Jadi save-nya tuh save yang terakhir. Nah ini, oh iya, dia delaynya itu 5000 detik. Sebentar, kemudian Octavian Wijaya, bentar, ini oh iya, codingannya saya itu lupa. Kalau saya membuat codingannya itu studi kasus 3, 4 sama 5 tuh kecuali 5 kayaknya ya studi kasus 3 sama 4 itu sebenarnya sudah satu codingan sih, cuma untuk mempraktekkan saja, karena kan maksudnya agar terlihat bahwa saya benar-benar mengerjakan dengan file terpisah sih. Sebenarnya sama karena sudah saya kerjakan di satu file, cuma karena penugasannya menginstruksikan bahwa saya harus mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Di sini ada name ya, habis name dia delaynya 4000. Nah cara bacanya gini, data name ini sebenarnya tidak harus ada else if, karena kan yang kita klik hanya langsung tombol 2 saja kan, tapi karena ini ada tombol satunya ini untuk penerima tombol 1 juga sebenarnya sekaligus lah. Jadi ketika tidak menerima data dari button 1, atau yang dimaksud ketika saya memencet tombol button 2, saya kan akan dari itu kan mengirim data name terlebih dahulu yang di 4A nya. Jadi ketika data sama dengan name nya seperti ini, LCD kursor ya, kemudian LCD print data. Nah print data ini kita cari di atas string data. Nah data itu berupa string, jadi maksudnya adalah tampilkan datanya, habis itu ya maksudnya tampilkan name ini, kemudian LCD ini kan data sama dengan name. Oke, kemudian tampilkan data. Oke, kemudian delaynya 4000 atau 4 detik lebih ya, bisa hampir 5 detik. Kemudian LCD clear. LCD clear itu apa? Itu menghapus lagi dari LCD nya yang ditampilkan di LCD itu dihapus. Kemudian LCD print print kosong nih ya, maksudnya print kosong selama 2 detik. Sebenarnya bukan mati ya, berarti ini kan perintahnya maksudnya 2 detik mati. Nah, 2 detik mati itu sebenarnya bukan mati, tapi di kosong, tetap hidup tapi kosong. Kalau mati itu warna hitam ya, nanti susah. Kalau buat penghidupan otomatis harus lain lagi ceritanya. Jadi Arduino nya harus mati hidup secara otomatis gitu, itu lain lagi ya codingannya kalau yang seperti itu, dan saya kayaknya belum pernah mempelajari yang itu sih. Kemudian LCD clear, jadi yang LCD untuk menampilkan tampilan kosong ini kosong, atau bisa kita sebut LCD mati yang barusan yang katanya LCD mati. Kemudian LCD clear, kemudian LCD print lagi jurusan gitu. Kemudian habis itu delaynya 5 detik ya kayak gitu. Jadi matinya 2 detik itu lumayan lama ternyata ketika dipraktekkan. Coba kita ganti ya, ini 4000 nya kita ganti 300, kemudian 2000 nya ini kita ganti 200, kemudian 5000 nya kita ganti 100. Ini tambah cepat nih, tapi nggak secepat itu juga, hampir 0, beberapa detik ya, nggak nyampe 1 detik tapi 0, berapa lah gitu. Seperti biasa kita copy. Seperti biasa kipas saya tuh mulai berteriak. Nah oke, ini saya harus pakai keyboard ternyata. Kita stop, kita ganti yang 4B nya. Oke, klik OK. Oke, habis itu button 2 ya, ting ting. Nah 2 detik, nah matinya sebentar biasanya 2 detik. Nah langsung deh tuh. Wah jurusan TI nya kenapa cepat? Karena cuma 100 milisecond ya. Oke, kita kembalikan codingannya. Kenapa? Biar teman-teman
cuman di sini nyobanya nanti biar enak lah ya. Tiba-tiba kerasa terlalu cepat pas baru tengok kanan, kok tetap hijau polos kayak gini tampilannya. Nah, dikira programnya gak jalan karena terlalu cepat ya. Terlalu lama juga nunggunya, kayak CD ya, yang lama-lama kita tunggu malah ketemunya bareng yang lain kayak gitu ya. Oke, malah banyak bercandanya lagi. Lanjut ke yang studi kasus 5. Oke, studi kasus 5, alangkah baiknya kalau saya isikan alamat filenya untuk dijalankan, habis itu saya jelaskannya sambil apa namanya, kan di apa tadi, dokumen, kemudian job cepat, sambil ngopi ya, enggak, bukan ngopi ya guys, sambil itu kayak tadi kan delaynya lama karena yang dibuatnya standar ya. Buat pengiriman data, ketika button 3 ditekan, maka output pada Arduino penerima adalah display tulisan nama 4 detik menyala dan 2 detik mati, kemudian setelah itu tampilkan kata berhasil selama 5 detik. Nah, oke, kita akan coba gitu. Nah, oh iya, kita periksa file bisa nggak ya? Nggak bisa kalau lagi keadaan jalan. Oke, 5 bener sudah seperti tadi ya. Oke, bener. Nanti akan saya upload berserta filenya, file codingannya atau file rangkaiannya bisa jadi. Oke, mengirim data Octavian Dwi Cah. Ini sebenarnya Cahyono, cuma LCD nya karena ukuran 16x2 sih, jadi terlalu panjang ya untuk Octavian Dwi Cah itu, jadi Cah aja. Padahal Cahyono bagus artinya cahaya yang menerangi. Siap. Penerangi apa itu nggak tahu. Nah, itu berhasil kayak gitu. Cuma udah, berhasilnya bukan running text sih, cuma running text tapi agak lambat banget karena berapa detik itu ya, dia mintanya berapa detik ini tadi, sekitar 5 detik lah. Kita baca. Oke, kita baca, guys, bacakan dong gitu ya. Saya baca kok. Oke, ini sama dengan studi kasus 2 ya. Jadi ada seperti ini, kayak function ya. Ini perulangan, bukan function sebenarnya sih, lebih tepatnya perulangan yang kita perulangan for ya yang kita gunakan. Jadi loop ini kan di void loop kan menjalankan berulang-ulang, apalagi di sini. Jadi berulang-ulang, di dalamnya ulang-ulang ya, sama ulang terus gitu. Ya enggak gitu juga ya, enggak. Dan ini kalau ininya yang saya ganti, saya komentarkan. Maksudnya komentarkan itu tidak dijalankan di ini kayak gini tuh, jadi komentarkan. Terus yang di atasnya yang dibuka, maka nanti jalannya bukan ke kanan tapi ke kiri gitu. Tak kira sesuai bahasa Inggrisnya ya, ternyata bahasa Inggrisnya saya malah bolak-balik. Yang katanya, coba kita berhadapkan LCD-nya posisinya hadap ke sana, hadap ke depan situ ya. Jadi itu kan nanti jalannya kan ke sini tuh, malah ke kiri kan kelihatannya gitu. Tapi di sini right, jadi melihatnya dari sudut pandang kita sendiri, yaitu right ke kanan sana. Karena kanannya kita di sana, meskipun LCD-nya hadapnya gini ya, hadap-hadapan ya gitu. Oke, ini 300 ya, cuma 300-nya kali U++ sampai U-nya itu kurang dari 16 atau kisaran. Jadi ketika U-nya itu 16 sudah gak dijalankan lagi. Kita bisa hitung sih berapa kali cetat gitunya. Coba kita ganti, untuk membuktikan ya, kita ganti U-nya jadi 1, maka dia akan bergeser 1 kali aja sih, gak kira diulang-ulang ya. Karena tuh setiap pengulangannya dia cuma U-nya tuh cukup, itu U-nya maksudnya 16 kali kayak gitu. Ini kenapa harus copy yang di sini, kenapa nggak langsung jalankan, kan nama filenya sama kayak gitu? Enggak, karena tempat yang sebenarnya itu ketika saya baru mengcompile lagi itu bukan di tempat yang sama. Dia tempatnya ada di itu yang katanya tadi
ya maksudnya kata saya yang tadi itu kan, nih kita bacanya gini, dia pasti tempatnya di C kemudian masuk folder user Octavian kayak gitu. Dan app data tuh sebenarnya file folder tersembunyi ya, jadi nggak bisa dibuka kalau teman-teman nggak nge-view folder tersembunyinya seperti itu. Coba kita jalankan. Oke, ngirim data Octavian Ducarino. Wah iya, lupa, kenapa nggak dikecilkan dulu ya biar cepet gitu. Akhirnya ini akan menunggu agak lama karena sekitar berapa detik ini guys, kita lihat. Di sini 2000 detik, jadi 2 detik, kemudian delay rate-nya itu 1 detik. Nah berhasil, dia akan pindah ke kanan 1 kali ya nggak salah. Display 300 kita nggak kelihatan ya, dari tadi ada pergeseran nggak? Soalnya displaynya lumayan lama kalau nggak ada pergeseran. Wah iya kan, kalau U++ kayak gini nih, ini nih ya, U-nya langsung ditambah 1, jadi ketika U-nya itu sama dengan 1, U kan tidak lebih dari 1, U sama dengan 1 nantinya, jadi nggak ada perubahan kayak gitu. Tuh kita ubah ke 10 saja, terus ininya kita ganti 5, mungkin perubahannya akan sekitar 4 kali ya, kalau saya nggak salah hitung nanti sekitar 4 kali. Wah lupa, ini kita ubah jadi 100 saja biar cepet ganti. Nanti dari nama Octavian Dwi Cahyono nya tuh nanti bakal ganti. Kok malah grogi tambah lama. Udah berapa menit? Sepertinya sudah setengah jam. Oke, kita verify lagi atau kita compile lagi. Kemudian nah ini kan tempatnya seperti ini ya. Karena kita tadi sudah copy tempat yang ini, maka tidak akan berubah kecuali kita tempat anunya seperti ini yang sudah di ekstrak di luar kayak gitu. Nah ini tetap ya, kita terjalankan lagi, kemudian kita klik tombol button 3, ting, mengirim data Octavian Ducarino. Cepat hilang. Nah oke, mati, langsung berhasil. Nah berapa kali dia? 1 2 3 4, sekitar 4 ya, pindahnya cuma 4 kali, gak sampai hilang gitu. Seperti itu. Karena sudah sekitar setengah jam, ini sepertinya juga bapak dosen saya juga mungkin melihatnya akan terlalu membosankan ya teman-teman. Jadi semoga ini bermanfaat dan semoga saya mendapat nilai yang lumayan. Terima kasih. Selamat malam lagi dan semoga tidur nyenyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf juga jika ada salah kata. Kurang lebih seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.